Jumpa lagi Sobat Homi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sekelompok ahli psikologi Jerman dan perusahaan asuransi bekerja sama untuk mengadakan suatu penelitian untuk menemukan rahasia umur panjang dan sukses. Mereka menemukan rahasianya, yaitu mencium istri setiap pagi sebelum berangkat kerja. Mereka menemukan bahwa para pria yang mencium istri mereka lebih kecil kemungkinan mengalami kecelakaan mobil. Lebih sedikit tidak masuk kerja karena sakit. Mengumpulkan 20-30% uang lebih banyak. Perilaku seperti manggil sayang, sering memeluk pasangan, sering merayu pasangan, sering memuji pasangan, dan sering memanjakan pasangan. Itu termasuk intimasi dan keromantisan terhadap pasangan. Terkadang hal tersebut hilang dengan sendirinya, biasanya karena faktor pernikahan yang sudah lama yang berakibat rumah tangga terasa hambar. Sebenarnya, keintiman dan keromantisan tak selalu soal sentuhan fisik atau hubungan seks saja. Dalam sebuah hubungan yang sehat, juga diperlukan keintiman dan keromantisan. Namun, jika Anda merasa hubungan Anda saat ini kurang diwarnai hal itu, ada beberapa cara yang dapat membantu Anda untuk membangunnya. Dalam upaya untuk mencapai hubungan yang sehat dan memuaskan, ada beberapa kiat dan trik yang dapat membantu. Berikut ini telah kita rangkum. Cara membangun keintiman dan romantisme dalam hubungan Anda. 1. Perbanyak gestur terhadap pasangan. Sentuhan kecil sehari-hari seperti pelukan, ciuman, atau belayan dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Romansa tidak selalu harus bersifat besar, tetapi konsistensi dalam keintiman sehari-hari sangat berarti. Sentuhan hubungan romantis memperkuat hubungan Anda dengan pasangan Anda. Jawabannya mungkin sesederhana sentuhan fisik. Semua manusia dirancang dengan kebutuhan bawaan untuk ditangani dengan lembut dan disentuh dengan penuh kasih sayang. Banyak orang meremehkan kekuatan sentuhan dalam hubungan romantis. Namun, kenyataannya sentuhan adalah bahasa cinta utama yang bisa menjadi alat ampuh untuk memperdalam ikatan Anda dengan pasangan untuk hubungan yang penuh romansa. 2. Pentingnya komunikasi dalam hubungan intim seksual. Salah satu elemen kunci dari hubungan intim yang sehat dan memuaskan adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu pasangan memahami kebutuhan satu sama lain, mengeksplorasi keinginan dan fantasi, dan mengatasi konflik. Dalam hubungan intim secara seksual, sangatlah penting untuk bisa berbicara secara terbuka tentang keinginan dan batasan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kedua pasangan merasa dihormati dan nyaman dalam menjalani kehidupan seks yang memuaskan. Saat berkomunikasi tentang seks dan keintiman, penting untuk melakukan pendekatan percakapan dengan empati dan pengertian. Hal ini seringkali bermanfaat untuk memulai dengan mendiskusikan apa yang disukai dan tidak disukai masing-masing pasangan tentang keintiman fisik dan menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa diterima. Beberapa topik penting untuk dibahas mungkin mencakup hasrat seksual, batasan seputar persetujuan dan keamanan, dan perasaan seputar rasa bersalah atau malu. Penting juga untuk dicatat bahwa komunikasi tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal, seperti bahasa tubuh dan sentuhan, juga berperan penting dalam keintiman seksual. Pasangan harus menyadari isyarat nonverbal masing-masing dan bersedia mengkomunikasikannya. Selain itu, penting untuk saling mengecek secara rutin untuk memastikan kedua pasangan masih merasa nyaman dengan tingkat keintiman dalam hubungan. 3. Atasi tantangan dalam kehidupan seksual. Tantangan dalam kehidupan seksual dapat timbul karena berbagai alasan, seperti stres, kelelahan, atau perubahan fisik. Komunikasi yang terus terbuka dan empati dapat membantu mengatasi masalah ini. Jika pasangan menghadapi masalah yang lebih serius atau berkepanjangan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Konseling bersama dapat memberikan wawasan dan solusi untuk meningkatkan kehidupan seksual dan romantis. Jaga keseimbangan.
antara kedekatan emosional dan fisik. Kedekatan emosional, kedekatan fisik seringkali mencerminkan kedekatan emosional, menghabiskan waktu untuk memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain dapat memperkuat ikatan emosional yang dapat tercermin dalam kehidupan seksual. Beradaptasi dengan perubahan hidup, perubahan fisik, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh perubahan fisik, seperti kehamilan, penuaan, atau kondisi kesehatan tertentu. Pasangan perlu saling mendukung dan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. 4. Bangun keintiman dan keromantisan dengan merawat diri. Anda harus membangun keintiman dan keromantisan dari diri sendiri. Manjakan diri dengan perawatan tubuh dan makan makanan sehat. Bila Anda sudah mampu merawat diri, Anda dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Keterbukaan terhadap pasangan semakin dalam. Kegiatan merawat diri sendiri atau self-care bisa mempererat hubungan Anda bila dilakukan bersama pasangan. Self-care adalah tindakan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional sehari-hari. Bisa berupa aktivitas yang sederhana, seperti hobi, berolahraga, menulis jurnal. Self-care yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perlu diketahui juga bahwa kebiasaan merawat diri semua orang tidak sama. Umumnya, aktivitas itu dilakukan sendiri karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Namun, saat Anda mengajak pasangan untuk melakukannya bersama, ada berbagai manfaat positif yang bisa muncul. 5. Menggoda pasangan. Parents tentu tidak ingin dong menjalani hubungan pernikahan yang membosankan. Supaya situasi ini tidak terjadi, cara yang bisa dilakukan yaitu luangkan waktu untuk menggoda pasangan. Misalnya dengan hal-hal yang berbau seksual. Sampaikan kalimat-kalimat menggoda melalui ucapan langsung setiap hari, melalui pesan singkat, atau merayu pasangan saat berada di kamar. Cara ini dipercaya mampu meningkatkan daya tarik hubungan dan membangun keintiman seksual. Salah satu cara terbaik untuk mulai menggoda pasangan, yaitu jika kalian hendak berpisah, misalnya saat akan pergi bekerja. Menurut Lozano, anggap saja cara ini sebagai pemanasan. 6. Staycation bareng pasangan. Pasangan suami istri tentu saja menginginkan momen-momen romantis dan keintiman yang hanya dilakukan berdua saja. Salah satunya dengan liburan. Liburan bisa bentuk dalam apa saja, contohnya seperti staycation. Staycation akan memberikan suasana baru untuk siapapun, termasuk pasangan suami istri. Mereka yang melakukan staycation tentunya mencari suasana yang berbeda dan baru. Dengan staycation, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan suasana berbeda. Obrolan sebelum tidur atau pillow talk bisa terasa berbeda karena dipengaruhi oleh suasana yang berbeda. Staycation bisa dengan mudah membuat orang jadi rileks, menghilangkan stres serta pegal-pegal yang dirasakan karena aktivitas penuh. Dengan staycation berdua dengan pasangan, tentunya suasana romantis dan keintiman akan tersaji secara otomatis alias dengan sendirinya. 7. Mandi bersama pasangan. Mandi bersama tak melulu untuk tujuan seksual. Siapa sangka jika mandi bersama pasangan bermanfaat untuk banyak aspek. Faktanya penting bagi pasangan untuk mandi bersama. Tak hanya memperkuat hubungan, tetapi mandi bersama juga membantu menjaga kesehatan dalam banyak hal. Berikut beberapa manfaat mandi bersama pasangan. Banyak ahli berpendapat bahwa mandi dengan pasangan ideal dilakukan saat Anda mengalami sakit kepala. Otak terhubung dengan sentuhan fisik yang seseorang yang dicintai. Dengan begitu, otak secara otomatis mengirimkan sinyal yang memberitahu saraf untuk tenang. Mandi bersama juga merupakan salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mempererat ikatan. Anda pun juga dapat menjadikan aktivitas ini menjadi rutinitas harian Anda. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. With